bayangan kaki. Jadi kita pas gua sadar bro, itu bukan pohon pas gua center. Bayangan kaki bro. Mata gitu ngeliat dulu. Mata doang bro. Warna merah. Dari dalam gua. Itu di saat gua lagi duduk, gua lagi zikir bro. Tiba-tiba ular turun bro. Segede pohon kelapa. Di tempat lu 21 hari pernah di situ? Yoi. Lu ketemu bini lu yang sekarang? Yoi. Itu ada kisah romantisnya juga anak gunung ya? Iya. Halo guys, ketemu lagi di Denny Cagur TV. Thank you yang udah klik video ini. Nah sekarang nih gue mau lanjut lagi konten di ghosting setan. Jadi cerita tentang pengalaman-pengalaman mistis yang terjadi sama temen-temen dimanapun. Nah waktu beberapa kali gue bikin konten ini, gue ngundang temen-temen anak-anak gunung. Nah pada saat itu gue langsung inget salah satu sahabat gue yang dari SMP, anak gunung banget. Beberapa kali kita janjian, akhirnya alhamdulillah sekarang bisa ketemu. Kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu sahabat gue, namanya Surahman, panggilannya Penjol. Sehat bro? Sehat. Panjang umur bro ya? Sehat. Kemarin kita habis kopdar ya? Yoi. Kita ngumpul sama teman-teman SMP semuanya. Salah satu Penjol, terus gue tegasin lagi, Jol. Ngobrol-ngobrol dong, share pengalaman lo. Karena Penjol ini dari awal gue kenal, emang udah naik gunung. Lo awal pertama kali naik gunung kapan, Jol? Itu gue naik gunung era-era tahun 94 bro ya. 94. Itu berarti lu kelas berapa, SMP ya? SMP, akhir SMP, terus berlanjut SMA. Klimaksnya SMA lah, tuh gila banget gue. Sampai kemana-mana. Gunung mana aja yang pernah? Coba masih inget nggak lo? Alhamdulillah kalau buat Jawa udah semua ya. Jawa udah semua. Jawa udah semua, Bali, Lombok, apa sampai Tambora sana udah lah. Oke, nah Jol, di konten gue ini Jol, gue pengen ngobrol sama lo tentang pengalaman mistis lo di gunung. Nah, katanya gunung kan tempatnya yang gelap, lembab, dimana makhluk-makhluk kayak gitu tuh banyak di gunung. Lo ngalamin itu nggak sih? Sebenarnya sih ya banyak sih bro pengalaman kayak gitu ya. Di antaranya apa yang lo ingat? Sebenarnya sih tabu ya buat diomongin. Cuma ya karena buat kepentingan juga ya. Nggak apa-apa lah, kita share ngobrol-ngobrol. Oke. Mudah-mudahan yang kita omongin di sana nggak marah ya. Karuhun semua. Oke. Yang pertama gunung mana dulu nih yang mau lo ceritain? Oke, yang mungkin orang-orang ngerti sih Gede Pangrango bro. Oh Gunung Gede. Oke, lu pertama kali ke Pangrango tuh kapan? Kalau nggak salah ya itu era tahun 94-95 itu. Oh bro. Itu gunung pertama yang lu datangin itu Gunung Gede. Oke, nah kalau kejadian mistis yang lo alamin setelah lo berapa kali? Total lo inget nggak bro udah berapa kali ke Gunung Gede? Kalau dijumlahin 50 kali pun lebih kayaknya bro. Iya. Karena itu salah satu gunung favorit ya. Iya. Jangkauannya dari Jabodetabek dekat. Dan tempatnya juga bagus. View-nya dapat banget. Buat pemula tuh buat pemula. Sorry sebentar sebelum masuk ke pengalaman mistis. Naik gunung waktu itu di tahun 90-an zaman lo sama naik gunung sekarang beda gak sih? Wah jauh berbeda bro, jauh banget asli, 360 derajat bedanya. Bedanya apa? Terus Jol yang gue denger naik gunung sekarang itu udah rame banget. Parah. Kalau dulu kan kita ngerasain ya, gue juga pernah naik gunung dulu. Kita ngerasain tuh bener-bener jalan, kita sadar nih kita ada di gunung gitu. Nggak ketemu orang paling papasan sama pendaki lain. Dia arah turun atau di depan kita kebalap sama kita, setelah itu sepi lagi. Nah kalau sekarang katanya sampai rame. Hancur bro, hancur, ngantri, parah. Naik gunung antri. Antri, parah. Berarti sepanjang mata memandang kita ngelihat orang. Orang semua bro, parah sekarang. Apalagi seninya agak berkurang ya. Hancur, parah. Ya, cuma dinginnya doang yang dapat. Dinginnya dapat. Iya, dinginnya doang. Sama kalau kita mau nyari jodoh kayaknya. Oh, karena banyak. Iya. Banyak pilihan. Oke. Oh, karena mungkin gini, Jol. Gunungnya tidak bertambah, penikmatnya bertambah pesat. Iya, itu. Jadi orang yang mau naik gunung jumlahnya makin banyak. Anak-anak lama masih senang naik gunung dan kita ketemu lagi regenerasi anak-anak baru nih. Yang baru senang naik gunung atau yang dan salah satu yang lu bilang tadi yang favorit itu Gunung Gede. Jadi kalau kita naik di Gunung Gede emang udah kayak antri mobil ya, Jol? Hancur, bahkan sekarang bro karena udah taman nasional kan. Itu kita bisa waiting list loh.
Mau naik? Mau naik waiting list karena udah pakai kuota. Oke. Kita tuh dibatasin, bisa. Jol? Per hari kalau nggak salah dari satu gerbang ya. Kalau Gunung Gede kan tuh ada gerbang Cibodas, gerbang jalur Putri, dan jalur Salabintana. Itu jalur resmi ya. Itu satu gerbang kalau nggak salah kuotanya 300 ya. Jadi total dari semua pintu berarti kan 900. Iya, dalam satu hari. Jadi kalau lebih dari itu kita bisa daftar tunggu, bro. Oh, nunggu dulu? Nunggu, kita bisa. Nextnya baru bisa? Itu bisa 1 minggu kita. Oke, berarti kalau manjat, dulu kan kosong seperti yang gue ceritain nih. Palingnya kita ngelihat lah gunung kiri kanan. Kita berarti sekarang kayak di mall gitu ngelihat orang. Hancur, bro. Orang semua, parah. Oke, itu perbedaan zaman dulu sama sekarang. Oke, nah di Gunung Gede, apa pengalaman mistis yang pernah lo alamin? Jadi waktu itu ya yang paling klimaks nih ya, mistik yang paling klimaks yang pernah gua alami. Tahun? Itu era-era tahun 95-an lah. Di mana kita masih SMA kalau nggak salah itu. Nah, lu naik berapa orang tuh? Itu tim gua 11 orang, bro. Oke. Lakinya 9, ceweknya 2. Oke. Itu kita naik dari jalur Cibodas ya. Oke. Kita naik dari jalur Cibodas, kita berangkat abis zuhur. Starting ya, pos 1 aman, pos 2 aman, terus ya kebetulan juga memang agak-agak mendung gerimis tipis-tipis. Oke. Enggak. Sampailah tuh kita di kandang batu. Oke. Kalau nggak salah, itu posnya. Itu shelter di situ. Ya nightmare juga sih. Oke. Bikin tenda lo di situ? Enggak. Karena tanggung Oke. posisinya kan. Dari kandang batu itu kita mau targetnya ngecamp di kandang badak. Oke. Di mana kandang badak itu kan nanti perpecahan. Kita mau ke Gunung Pangrango atau mau kita ke Gunung Gede. Oke. Karena kita udah kecapean dan terus sampai di kandang batu itu maghrib, bro. Oke. Agak gerimis juga, jadi kita istirahat di situ, bikin kopi-kopi lah, ya nggak, bikin makan apa ya mie lah apa segala macem kan. Mulailah kejadian demi kejadian ya. Kejadian pertama apa yang lo alamin? Nah itu salah satu cewek tuh, bro. Tim gua kan 2 orang cewek ya. Ya wajar dong kalau cewek mau buang air kecil kan agak-agak sembunyi ya. Ngumpet gitu kan. Mau buang air kecil dia melipir lah ke belakang gitu kan, di balik batu besar ya. Oke, temen lo nih. Terus? Cewek tuh ya. Ya kita asik aja kan, ngopi, kita senda gurau sambil menunggu azan lewat ya. Selang berapa lama ya, 5 menit atau 10 menit. Itu temen gue balik lagi yang 2 tuh, Bo, cewek tadi yang buang air kecil itu. Ya, yang satu nganter tuh. Yang satu nganter, nunggu di balik batu. Yang satu dia di balik batu tuh buang air kecil. Itu balik lagi berdua sambil nangis-nangis, gemeteran, bro. Terus dia bilang, gemeteran. Balik ke gue. Ya gue tanya dong, kenapa? Nggak mau cerita. Gue bingung, ya enggak? Akhirnya gue desek kan, kenapa? Sekilas dia cerita. Tadi dia bilang, waktu lagi buang air kecil, di depan dia tuh ada cewek, bro. Baju merah, iya nggak? Padahal kan nggak ada orang lagi. Sementara di Batu Gede itu kan agak rimbun ya. Untuk menuju ke sana tuh rimbun, cuma dia berdua. Dan temen gua tuh satu cewek nunggu di balik batu. Di balik batu sebelah sini, sisi sini. Nah dia di balik batu, iya. Lah kok tiba-tiba di depan dia ada cewek, bro. Karena agak-agak maghrib ya, temaram ya, remeng-remeng lah bahasa kampung mah. Kok ada cewek baju merah di center sama dia, bro. Terus? Mukanya hangus. Iya enggak? Mukanya hangus. Ya pokoknya nightmare banget deh. Mukanya hangus, matanya nggak ada satu. Sok kan dia, ya enggak? Itu dia saking shocknya, bro. Yang tadinya lagi pipis separuh jalan, langsung dipakai lagi celananya. Pipisnya sampai aur-auran di celana, bro. Gila nggak? Oke, langsung pakai. Langsung jalan ngampirin gue. Gemeteran. Dia cerita. Nah, itu pun cerita pas gue desek, ya nggak? Kalau gue nggak desek mungkin dia nggak cerita. Gitu kan. Lah pas dia cerita sedikit, gue ambil inisiatif dong. Penasaran? Enggak, udahlah kita cabut. Gua packing semua kan. Packing dalam artian ngerapin barang-barang yang tadinya berantakan ya.
jaket lah, terus kopi-kopi kita, rokok apa segala macam, kita packing ulang masuk carrier. Pilihannya kan kita mau lanjut apa turun nih, gitu kan? Tapi kalau kita turun udah jauh, ya akhirnya pilihannya ya udah kita naik aja lagi, melanjutkan ya ke Kandang Badak. Adalah kira-kira 1 jam kita istirahat di situ, berangkat lagi kita sampai Kandang Badak, bro, melanjutkan perjalanan tuh ya. Oke. Nah pada saat itu setelah dia cerita, yang lain dengar juga? Yang lain dengar, cuma nggak semua dengar. Cuma ada sebagian lah dari 11 orang. Gitu. Terus akhirnya bikin keputusan, udah deh kita cabut deh gitu. Cabut, kita langsung rapi-rapi. Lo nggak penasaran, lo lihat dulu? Enggak dong, gue juga takut bro. Karena temen lu cerita udah sambil gemeter, nangis. Dan ya bau pipis juga. Nangisnya gimana? Ketakutan gitu ya? Asli, semaput. Asli semaput. Karena dia ngelihat langsung gitu. Iya, karena jarak antara dia jarak antara dia pipis sama sosok cewek yang mukanya gosong itu nggak jauh, bro. Paling cuma antara ya 3 meter 5 meter lah. Anjir, ke situ gitu. Gila deket banget. Dan bajunya merah. Sosoknya cewek beneran? Cewek, rambutnya panjang kayak gini gitu kan. Dan diurai juga. Duduk gitu. atau diri? Diri. Oh, diri. Dan kalau menurut keterangan dari dia, diri tuh goyang-goyang gitu, bro. Gitu, mukanya angus gitu loh. Ngadepnya ke dia apa dia dari samping apa lihat dari depan? Dari depan, tatap-tatapan gini. Gila nggak? Hancur. Oke, akhirnya lanjut jalan. Lanjut gue ke Kandang Badak. Lah, itu kalau nggak salah ya, kita sampai di Kandang Badak kan malam ya. Kita gelar tenda tuh, bro. Itu jam-jam 9, jam 10 malam ya. Sampai di Kandang Badak. Karena posisinya gerimis gitu kan. Mau nggak mau kan baju kita kan pada lembab ya. Baju lembab, terus ya sepatu juga agak-agak lumpur gitu kan. Kita mau istirahat nih. Mau nggak mau kan semua ganti baju ya. Ganti baju gitu kan. Nah kebetulan memang di Kandang Badak itu ada sumber air. Ada sumber air buat pendaki ngambil minum atau buat masak gitu bro. Nah kita ngecamp di Kandang Badak. Kita semua pada ganti baju, bikin tenda, bikin makan apa segala macem. Kita cuci tangan apa segala macam di sumber air itu di aliran sungai kecil lah tuh di Kandang Badak ya. Kita juga kan gantian ke situ ya. Delalahnya bro, itu ditemuin lagi. Sosoknya sama? Sama. Yang ditemuin cewek itu juga. Temen gua. Orang yang sama yang pipis atau yang Yang sama, yang pipis. Jadi di saat dia mau ke air itu ya, mau ambil air, mau bersih-bersih ya, cuci tangan, cuci muka gitu ya, bro. Dia lagi nunduk gini, bro. Lagi nunduk. Pas dia lihat gini, ada lagi, bro. Di pohon. Oh, sekarang di pohon, di atas berarti? Enggak, di atas. Agak, ya paling cuma kira-kira 3 meter lah. Di ranting? Di ranting. Duduk, diri? Duduk. Bajunya merah juga. Dan ternyata dia juga. Sosok yang sama? Sosok yang sama. Mukanya gosong juga? Sama. Oh, berarti duduk di ranting ini ranting kayu gitu? Duduk gini dia, bro. Pokoknya duduk gini gitu kan. Lah, yang tadi temen gua itu lagi cuci tangan, dia mau, ya biasa cewek kan, bersih-bersih ya. Mungkin juga mau wudhu kayaknya itu temen gua, atau mau bersih-bersih lah. Dia cuci tangan gini. Pas dia nengok gini, astaga. Itu semaput lagi di situ, bro. Temen gua lari lagi langsung ke tenda. Nangis lagi. Jarak dari sungai itu ke tenda? Nggak jauh, kira-kira 20 meter lah. Jadi 20 meter lah, agak di atas gitu ya. Oke. Nah waktu pipis kan ditemenin sama itu. Nah waktu di sungai sendiri? Enggak, berdua juga. Sama cewek itu lagi? Iya, sama cewek itu lagi. Temennya ngeliat nggak? Kalau yang di situ ngeliat. Oh, temennya ngeliat juga? Dikasih tahu. Colek gitu? Colek kasih tahu gitu. Nah, akhirnya sama-sama ngeliat. Enggak, dua-duanya panik. Itu apa ya maksudnya ya, namanya cewek kan perlengkapannya banyak ya. Dia mau cuci tangan, apa mau cuci muka, ditinggal semua di situ, bro. Ditinggal semua. Lari? Lari. Balik ke tenda.
Cerita ke lu lagi? Cerita lagi. Ya semaput dulu, awalnya nggak mau cerita. Oh, ketakutan gemeteran? Ketakutan, gemeteran, masuk ke tenda, masih pakai sepatu. Ya nggak, nangis-nangis. Gue sendiri kan bingung. Duh kenapa lu? Masuk ke tenda, gila lu, sepatu nggak dibuka. Lalu kenapa nangis-nangis? Nangis terus pokoknya. Akhirnya gue kulik kan. Oh lumayan, maksudnya waktu dia masuk ke tenda aja masih nangis gitu? Masih semaput pokoknya. Lu ngebayangin nggak kalau orang takut, saking takutnya gimana? Orang nangis, saking sedihnya gimana? Sesenggukan lah kalau kata orang Betawi mah. Gitu bro. Wih gua ngeri kan, ya nggak? Nah, terus lu korek-korek? Iya gua korek-korek, gua bebe-bein. Akhirnya dia cerita juga bro. Dia cerita. Itu yang tadi di bawah kok ngikut sampai di situ kata dia gitu. Bajunya sama warna merah dan ya sama. Mukanya angus juga bro, gitu. Dan temennya sekarang malah ngelihat. Nah temennya ngelihat juga. Nah disitulah adrenalin gua kepancing ya nggak bro. Gua udah mulai emosi kan, gua samperin bro. Oh gila, yang tadinya kan di bawah lu tinggal, udah jalan. Nah sekarang lu, kok dia ngikut-ngikut? Gitu. Gua emosi kan, gua samperin bro ke pohon yang dia bilang di situ gitu. Iya. Gua samperin, gua cari, nggak ada, nggak ada. Asli nggak ada. Lah. Kenapa ya? Apa dia ngeganggu cuman cewek atau kenapa menurut lo? Nggak taunya itu salah satu di antara dua cewek itu ada yang lagi datang bulan bro. Oh. Gitu. Nggak taunya nggak cerita sama gua. Iya, beberapa teman gua pendaki juga cerita gitu. Nggak cerita kalau salah satu di antara cewek ini, tim gua ini ada yang lagi datang bulan. Gitu. Oke, nah setelah itu selalu lihat. Nggak ada, terus gimana? Tetap ngecamp di sini? Ya, akhirnya tuh gua masih nangis nih temen lo nih? Temen gua masih nangis, nggak berani keluar tenda. Dia tetap di dalam tenda, nangis-nangis. Ya gua menghibur dong. Ya udah kalau emang lu takut, udah lu diem di sini, coba gua cari. Kalau ada nanti gua tangkap, gua masukin botol. Gua bilang gitu, padahal gua sendiri pun takut. Gua cuma menghibur diri gitu kan. Gua cari tuh bro, nggak ada. Ya udahlah, akhirnya kita tetap camp di kandang badak. Iya nggak? Itu jam-jam 10 malam, jam 11, akhirnya kita istirahat semua. Lah memang udah kesepakatan tuh ya, pagi tim gue dibagi dua tuh bro. Ada yang naik ke puncak Gunung Gede, tuh 3 orang ngejar sunrise. Gua 8 orang naik ke puncak Pangrango. Nah kita berpisah kan di kandang badak ya. Kalau puncak Gede ke kiri, puncak Pangrango kita ke kanan. Akhirnya kita naik bro, gua 8. Yang 2 cewek itu ikut sama mana? Cewek itu ikut gua. Oh, iya. Karena dia nggak mau lah, karena kalau ngejar sunrise kan jam-jam 3, jam 4 pagi ya. Lah kita kalau ke Pangrango itu kan jam 6, jam 7 pagi ya. Gitu. Kita setar lagi tuh dari kandang badak ya. Naiklah ke Pangrango. Tap. Sampailah kita di puncak Pangrango tuh kalau nggak salah jam-jam 10, jam 11 siang bro. Sampai di puncak Pangrango, kita foto-foto di Tugu Puncak. Nah, dari Tugu Puncak Pangrango, kita kan kalau ke kiri, itu ke alun-alun Padang Edelweiss ya. Alun-alun Mandalawangi. Nah, sekalian kita mau ambil air. Karena memang sumber air tuh cuma ada di alun-alun Mandalawangi itu. Buat perbekalan kita turun lagi bro ke kandang badak. Nah, gitu loh. Nah, itu kejadian lagi bro, nggak taunya. Kejadiannya? Pas kita udah selesai foto-foto di puncak Pangrango, kita kan turun mau ke Mandalawangi. Nah, di saat kita mau masuk ke alun-alun Mandalawangi, Padang Edelweiss, itu ada pondok ya. Shelter lah buat pendaki, buat beristirahat. Pondoknya itu terbuat dari kayu bro, nggak besar lah ukurannya tuh 3x3 atau 4x4 ya, cuma ada pintu dan jendela. Rencana gue tuh gue mau istirahat di situ. Nah pas gue lewat situ, itu pondok rame, banyak orang senda gurau, ketawa apa segala macem ya. Ya udahlah kita nggak jadi kan mau masuk ke pondok. Akhirnya kita langsung ngambil air. Sementara pondok sama tempat ngambil air itu nggak jauh bro, paling cuma 20 meter lah. Kita ngambil air berlapan ya, ada yang foto-foto, lihat-lihat bunga Edelweiss ya. Ambil air, selesai kita ambil air, kita mau balik lagi ke puncak kan, Tugu Pangrango. Lah kita mau balik lagi dari situ, selesai ambil air,
kok di pondoknya udah nggak ada orang, bro. Yang tadinya rame, itu kok bisa tiba-tiba nggak ada orang. Oh, waktunya berapa lama dari? Nggak lama ya, paling cuma 5 menit ya. Itu kok bisa sepi senyap gitu loh. Itu yang ngomong pun bukan cuma gua ya. Teman-teman gue juga ngomong. Tadi di sini rame banyak orang lah, suaranya ketawa ketiwi, ada yang ini itu segala macem. Lah kok sekarang nggak ada orang? Ini pada kemana? Ya kita kan pada ngobrol nih. Iya. Ini orang pada kemana nih? Kok nggak ada gini. Ya udah, karena penasaran ya. Mungkin mereka turun nih, yang tadi orang di pondok. Iya. Kita kejar, bro. Sementara jalur dari Puncak Pangrango turun ke Kandang Badak kan cuma 1 jalur. Iya. Kita kejar, bro. Nggak ketemu. Berarti siapa tuh yang rame-rame? Nah. Tapi lu ngelihat kan, nggak cuma denger, lu lihat kan di pondok itu banyak orang gitu. Sekilas ngelihat, cuma karena pondok itu kan ketutupan pohon-pohon bunga edelweiss ya. Oh. Pohon-pohon bunga edelweiss kan tingginya ada yang 1 meter gitu ya, Iya. 1,5 meter ya. Ya temen lo yang lain juga ngelihat kan? Ngelihat, dan terus agak-agak kabut gitu, bro. Oke. Sementara pondok itu agak di pinggir ya, sementara jalur tuh agak jauh, agak 5 meter, 10 meter lah. Iya. Jalur tuh kan, pondok agak di pinggir gitu kan. Iya. Ya ada bayangan-bayangan orang lah, pokoknya suara orang kan kalau namanya di tempat Iya. sunyi, bro. Bener, pasti kan gitu kedengeran dan kelihatan. Kita semua bingung, kok nggak ada orang? Kok nggak ada, pada kemana? Mungkin turun nih. Kita kejar ya. Dari yang tadi 8 orang, adalah tim gua kan yang speednya, powernya ada ya. Ngejar, nggak ketemu. Sampai di Kandang Badak pun nggak ada orang. Ya akhirnya, ya udah kita ngumpul lagi di Kandang Badak, nunggu teman gue yang turun dari Gunung Gede. Iya. Kita ngumpul lagi, ngobrol. Ini gimana? Yang tadinya gue rencana mau turun lewat jalur Putri, bro. Semuanya tuh nggak jadi. Karena berkali-kali ngalamin itu. Nah, berkali-kali hal-hal aneh kayak gitu. Ya udah akhirnya kita turun aja lah. Lewat Turun. jalur? Cibodas lagi. Oh. Nah, turun lewat jalur Cibodas lagi, kita turun itu tuh jam 1, jam 2 siang lah. Turun. Sampai di bawah tuh kan maghrib, ya isya lah. Kita sampai di bawah, sampai di parkiran Cibodas, di warung-warung penduduk lokal lah. Iya. Warung-warung di Cibodas tuh. Kita istirahat sambil kopi-kopi di warung-warung itu, kita makan, kita tanya lah. Ngobrol-ngobrol ya. Sama warung, sama orang-orang asli situ kan. Iya. Kita ngalamin kejadian kayak gini. Delalahnya baru cerita, bro, di warung tuh. Apa katanya? Itu rupanya seminggu yang lalu habis ada yang meninggal di Puncak Pangrango. Cewek baju merah. Wah. Bro, Itu muka gosongnya kenapa? Penyebab matinya kali? kayaknya sih mungkin ya. Entah mungkin dia kayaknya hipo ya. Oh, itu. Hipo, kedinginan, mungkin teman-temannya kurang bisa untuk penanganannya ya. Mungkin dikasih api-api apa segala macem ya. Sampai kebakar kayaknya. Gitu. Itu baru seminggu yang lalu meninggal pendaki, bro, di Puncak Pangrango. Cewek, bajunya merah. Lah, pas gua ngobrol sama di warung itu, gua bilang gua ketemu gini-gini. Temen gua cewek ketemu gini-gini. Ya iya, itu persis. Ampun Tuhan. Itu kejadian 3 kali beruntun waktu di bareng temen yang 11 orang di Gunung Pangrango. Gunung Pangrango. Ampun Tuhan. Setelah itu pulang udah? Pulang. Itu temen gua sampai apa ya, bro, tuh cewek ya. Sempet kayak trauma gitu? Sampai trauma, sampai selamatan. Sampai rumah kayak kalau orang Jawa diruat kali ya. Oh, digituin sama keluarganya? diruat. Karena pengaruh kali ya ke bawah gitu, apa masih stres? Kebayang-bayang. Oh, Kebayang-bayang, bro. Kebayang-bayang. Sampai diruat tuh temen gua. oke. Itu gunung yang pertama, Gunung Pangrango. Oke, gunung berikutnya, pengalaman mistis lu di mana yang lo inget? Di mana lagi, bro?
Sorry Kak Ruhun ya, minta maaf ini kalau kita omongin. Kadang-kadang makhluk halus suka denger bro. Kita kalau digangguin. Jauh kan dia juga nggak punya YouTube. Dia kayaknya nggak nonton YouTube dia. Tapi kalau digangguin lu tanggung jawab ya. Iya, ntar gue yang pamit. Kan di sono juga kuota susah. Kecuali di sono ada kuota, dia nonton. Oh gitu ya. Iya, sinyal di gunung jelek, tenang aja, lu cerita aja nggak apa-apa. Kalau yang mencekam juga ya, itu era-era tahun 98 bro. Itu gue naik merbabu. Merbabu? Iya. Berapa orang lo berangkat? Gue merbabu berangkat dari Jakarta berempat ya. Gue cowok 2, temen gue cewek 2, anak Bekasi. Terus gue gandeng temen gue juga anak Jogja. Anak Jogja, ketua Mapala angkatan 93. Senior dong. Ya enggak? Salah satu kampus negeri, gue nggak sebutin kampusnya lah. Itu dia sampai gue anjing bangsatin bro. Kenapa emang? Ya kayak yang tadinya gue andelin ya nggak taunya dia pun nggak ngerti. Ya sama aja gue kayak ngajak sapi ompong, kan gitu. Oh ya, tadinya lo berharap bisa tandem nih. Satu bisa tandem, dia bisa leader. Atau lo bisa lo berlindung ke dia. Nah iya, karena gue ngertinya kan dia ketua Mapala bro, angkatan 93. Senior, ya enggak. Rupanya juga, ya itulah namanya di alam ya, nggak ada yang namanya senior, nggak ada yang namanya junior, gitu loh kejadiannya. Mungkin di gunung lain dia sering kali jadi baru juga. Mungkin, ya itulah faktor alam ya, nggak bisa ditebak dan nggak bisa diprediksi ya. Oke, berarti total lu berangkat rombongan? Gua dari Jakarta berempat. Jakarta 4, yang Jogja? Jogja 1, jadi berlima ya. Berlima. Naiklah kita merbabu bro. Dari pintu mana? Nah, karena pada zamannya kita suka yang jalur-jalur underground bro. Oh, jadi ada kepuasan kalau lu berhasil buka jalur tau-tau nyampe. Nah, satu itu, terus ataupun jalur-jalur yang jarang didaki sama orang. Oke. Karena anti mainstream. Nah, itulah. Terus challenge-nya, tantangannya, adrenalinnya. Oke, padahal resikonya lebih besar kan? Ngeri. Bener. Pas gua sadar sekarang pun gua takut nyabung nyawa. Karena lu ngebuka jalur yang tahu-tahu di situ jurang, atau bahkan nggak nembus, baru harus balik lagi jauh. Ataupun jalur-jalur yang memang bukan jalur pendaki bro. Iya. Jalur penduduk, jalur-jalur orang lokal pencari kayu gitu kan. Oke. Lah naiklah gua merbabu bro. Itu waktu itu gua naik merbabu, Gunung Merbabu dari jalur Wekas. Oke. Sementara orang yang familiar naik Gunung Merbabu tuh lewat jalur Selo sama jalur Kopeng. Itu jalur-jalur umum lah. Oke. Jalur umum dan jalur rame lah. Jalur aman. Jalur aman. Karena ya tadi, karena gue suka challenge, suka tantangan, ya ibaratnya kayak ini bro. Orang masih suka, muda. Orang suka naik motor atau naik mobil, suka balapan kan. Iya. Mau nggak mau kan cari lintasan yang enak, sirkuitnya yang enak. Ya kayak gitu juga naik gunung bro. Pendaki pun sama, semakin mencari tantangannya yang lebih, challenge-nya yang lebih gitu kan. Naiklah kita tuh lewat Wekas. Itu gue naik lewat Wekas, starting tuh kalau nggak salah ya, siang juga sih ya. Habis-habis zuhur lah. Dan memang pada waktu gue naik tuh bukan musim pendakian juga. Dan posisinya juga memang mendung terus, gerimis gitu juga lah. Malah kalau nggak salah itu jalur pendakian buat Gunung Merbabu tuh ditutup kalau nggak salah. Ditutup. Cuma karena gue nggak lewat kayak tadi gue bilang ya, jalur Kopeng atau jalur Selo, jalur Wekas itu kan ya jalur pribumi ya. Akhirnya gue naik aja berlima kan. Dengan PD-nya, dengan beraninya gitu kan. Selama pendakian gua tuh bro dari start awal dari apa maksud itu desa terakhir nggak ketemu pendaki, nggak ketemu orang bro. Jadi kayaknya tuh hutan milik kita gitu loh. Jadi memang kalau semakin sunyi, semakin sepi, gua tuh bisa nikmatin gitu loh. Semakin nyaman gitu loh pokoknya. Kita naik ya. Terus naik terus alhamdulillah ya nggak ada halangan apa-apa ya, selamat lah. Kita ngecamp kalau nggak salah tuh separuh perjalanan lah, itu di pos 4 ya gua ngecamp.
Besok paginya lanjut lagi summit ya. Besok pagi gue lanjut lagi summit. Sampai di puncak tuh jam 10 lah. Sampai di puncak jam 10, itu posisi mendung, kabut, angin udah mulai agak kenceng, gerimis tipis-tipis lah. Kita cuma sebentar ya, foto-foto apa segala macem. Turunlah kita sedikit dari puncak ya. Kita mau bikin kopi, mau bikin makanan ya. Memang perjanjiannya kita mau turun lewat Selo. Jadi kita lintas. Naik lewat Wekas, turunnya Selo. Gitu. Setelah kita foto-foto di puncak, bro. Turun sedikit lah, kira-kira 10 meter, 20 meter dari puncak. Kita bikin kopi apa segala macem. Makanlah apa segala macem ya. Tiba-tiba hujan badai, bro. Kenceng. Beuh. Lo udah buka tenda belum? Ya nggak buka tenda. Oh, iya. Kita memang rencana habis dari puncak, Mau selesai turun makan-makan langsung turun. Lewat Selo turunnya. Terus hujan gede gimana tuh? Ya tiba-tiba hujan, angin kenceng, hujan mendadak. Yang tadinya kita lagi makan, kita lagi kopi-kopi, cepet-cepet dong kita. Ya enggak, kita rapi-rapi peralatan semua. Itu hujan, angin semakin kenceng, bro. Petir juga. Dar! Badai. Itu kita pontang-panting, bro. Pokoknya kita mau berusaha turun dari puncak. Karena kan ngeri kalau di puncak gunung petir, bro. Deket. Ulah. Amsyong. Kan begitu. Turun lah. Turun, kita paksain ya. Karena saking kencengnya badai, kita berlindung ada satu pohon, bro. Itu gue pegangan berlima. Di pohon itu? Di pohon itu. Karena saking kencengnya angin, gue sampai berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, kalau sampai gue mati di sini nggak ikhlas ini ya Tuhan. Karena masih muda, masih pengen banyak yang dilihat. Gitu, bro. Sampai kepikiran gitu loh. Wah. Karena gede angin hujan gitu. Angin. Sampai ngelawan angin aja lo harus pegangan. Pegangan pohon, bro. Oke. Ya enggak? Alhamdulillah tuh reda sedikit reda. Berusahalah kita turun ya. Lah, disitulah kejadiannya, bro. Karena jalurnya di Merbabu kan sapana, bro. Sapana. Terus rumput-rumput tinggi-tinggi 50 cm gitu ya. Ilalang ya? Ilalang lah. Karena badai angin kenceng, bro. Jalurnya hilang. Yang tadinya gue mau turun ke Selo, jalurnya nggak ada. Oh, karena udah ketutup pohon-pohon itu ilalang-ilalang. Ilalang ketiup yang angin. Tadinya waktu dia kering berupa jalan setapak, ilalang udah kacau jadi ketutup. Hilang jalurnya. Bingung kan? Nah yang tadi kayak gue bilang, bro. Gue ngandelin temen gue yang anak Jogja kan. Ya gimana nih? Sementara masih gerimis, kita kan nggak bisa ngeluarin peta kontur, bro. Iya nggak? Mainin kompas pun kita bingung. Karena gerimis, kabut. Ya, sedapatnya akhirnya ya. Kita puter-puter, cari-cari patokannya Punggungan ya. Punggungan ke bawah, ya udah kita turun ke bawah Punggungan terus. Kita paksain turun terus. Itu kita starting turun habis zuhur kalau nggak salah. Itu sampai jam-jam 3 menjelang asar, nemu, bro, jejak-jejak bekas permen, bekas rokok. Berarti ini dilalui di sini nih. Pendaki ada yang lewat sini. Ataupun penduduk ya. Lewat situ. Kita terusin, bro. Nampaklah tuh jalur ya, walau tidak jelas. Kita ikutin, bro, jalur itu. Kita jalan terus ya. Itu sampai maghrib, sampai isya, sampai jam 8 malam, gua jalan terus, bro. Kok masih ketemu bunga edelweiss lagi? Ketemu bunga edelweiss lagi. Berarti kan masih di atas ketinggian 2000. Iya. Baru kita sadar, bro. Kenapa? Berarti kita muter-muter aja ini. Gitu loh. Ya di situ-situ aja. Nah, kalau enggak kita melambung, gitu kan? Dimana fisik udah mulai ngedrop karena basah ya, hujan, badai kan? Kita tetap turun terus sampai jam 10 malam itu masih tetap ketemu bunga edelweiss terus. Temen gua yang cewek kan, gua dari Jakarta berempat ya.
Temen gue cewek 2 yang anak Bekasi panik mulai bro. Ya enggak, karena dia juga pendaki juga. Ini kita turun udah hampir 6 jam. Masih ketemu Edelweiss terus. Berarti ini kita masih di atas ketinggian 2000 nih. Mulai panik. Kondisi kita bingung kan. Masih gerimis, jalan terus, paksain terus bro. Sampai akhirnya jam-jam 12 malam. Sampailah kita bro di dusun apa ya maksudnya itu? Perkampungan tapi cuma sedikit ya. Itu paling cuma ada 5 rumah atau 6 rumah, 8 rumah lah. Gue juga kaget bro. Gue keluar dari hutan, tahu-tahu kok ada rumah gitu loh. Ada penduduknya? Ada penduduknya. Gue pikir nih makhluk halus ya, ataupun gaib ya. Ya gue samperin dong. Karena gue dari siang udah sampai tengah malam gak ketemu orang, butuh pertolongan ya. Gue samperin bro. Ternyata memang bener orang gitu kan. Ternyata memang bener. Di situ cuma ada 8 rumah gitu kan. Tapi mencurigakan gitu kan. Apa yang bikin lo curiga? Karena apa ya, dari tampilannya orang-orangnya, terus di sana juga kayaknya nggak ada orang perempuan. Yang ada cuma orang laki-laki semua gitu loh. Wah, feeling gua, intuisi gua kayaknya nggak bener nih. Ya udahlah, kita nggak usah mampir di situ ya. Kita cuma minta petunjuk aja. Apa desa terdekat dari sini mana gitu kan. Kita ajak ngobrol, kita baik-baikin, kita kasih ya rokok ya. Dikasih unjuk akhirnya. Desa yang paling dekat dari situ, lihat ke bawah sana bro, kelihatan. Itu ngetip bro. Kecil banget. Lampu-lampu kecil banget. Asli jauh. Ya gue bingung kan. Gila, kita harus ke sana tuh. Iya, kalau penduduk, rumah penduduk atau jalan raya ke sana. Ya udah. Akhirnya kita mau nggak mau kan ke sana. Karena feeling gue udah nggak enak nih kalau kita di tempat itu. Kita kan pikir panjang ya. Lanjut bro, setelah dikasih unjuk ke sana, turun tuh gua dari perkampungan itu ya, yang tadi 8 rumah tuh kalau nggak salah. Itu daerah Drakah bro. Namanya Drakah? Drakah, dusun Drakah. Jadi gua kesasar itu intinya. Yang harusnya gua turun ke Selo, gua turunnya jadi ke Drakah. Adalah kira-kira kalau dari sini ke Tanjung Priuk bro. Buset, gila. Lu bayangin kesasarnya. Gila, berarti gede banget tuh ya. Gua melambung gitu. Nah, mulailah kejadian-kejadian anehnya bro. Jadi dari dusun itu gua... Dusun Drakah itu? Mulailah. Dari dusun itu gua jalan terus ya. Itu udah jalur penduduk lah. Jalur orang lokal lah. Tapi kalau namanya di hutan atau di pegunungan pasti turun naik dong. Kan gitu ya. Jalanlah kita tuh berlima ya. Sampai satu tempat. Betulan gue di depan nih bro. Gue nge-leader gitu kan. Gue center gitu loh. Ini kilat-kilat apa ya? Kok tanah lapang ya? Kok mengkilat-kilat ya? Pas gue samperin bro, pemakaman umum. Kilat-kilatnya dari apa tuh? Batu nisan. Oh. Jadi rupanya tuh gue lewat tengah-tengah pemakaman umum. Itu yang namanya, ya biasalah yang namanya di daerah kan pemakaman umum kan di ujung-ujung desa ya. Di tempat-tempat terpencil ya, di pinggir-pinggir hutan gitu loh. Nah itu gue lewat tengah-tengah pemakaman umum bro. Temen gue yang cewek baru semaput ya enggak. Gila nih pemakaman umum nih. Ya kita mau nggak mau kan. Ya udah di situ. Nah lewat kita bro. Lewat tengah-tengah pemakaman umum ya. Itu kira-kira jam-jam 2 pagi ya. Masih gerimis tuh bro. Lewat tengah pemakaman, sampai di ujung pemakaman, pohon bambu, hutan bambu ya. Itu ada lorong. Gue bingung bro. Ini kok lorong buntu? Nggak taunya sungai bro. Jadi kita harus nyebrangin sungai. Turun. Turun. Bingung kita kan. Wih, sungai. Ya mau nggak mau kita nyebrangin sungai. Itu... dalamnya? Adalah sepinggang bro. Sepinggang bro. Berarti ngebelah sungai gitu jalan? Iya, satu-satu. Kita cek kedalamannya dulu ya, lempar tali lah, apa segala macem ya. Estafet, sungainya adalah 4 meter ya. Lewat lorong bambu, nyebrang sungai, sampailah kita di ujung sungai bro. Setelah sampai di ujung sungai, semuanya nyebrang. Setelah berkumpul,
Baru bro, kita mau melanjutkan perjalanan lagi nih. Karena bener gue masih di depan ya, gue nge-leader nih. Gue pakai center ya. Gue lihat, wow, itu pohon gede banget tuh. Kayaknya sih pohon beringin. Dimana pohon itu nggak jauh bro. Paling kira-kira 30 meter, 50 meter di depan kita lah. Yang namanya pohon gede kan kelihatan ya. Bayangannya walaupun malam. Wah itu pohon gede. Oke. Lanjutlah kita setelah nyeberangi sungai jalan. Pas sampai di bawah pohon itu ternyata nggak ada pohonnya bro. Yang ada cuma bayangan doang bro. Bayangan pohon? Bayangan kaki. Jadi kita pas gua sadar bro, itu bukan pohon pas gua center. Itu kaki orang, bukan kaki orang ya, bayangan kaki bro. Yang satu di sini, yang satu di sini bro. Gua center. Itu badannya nggak kelihatan bro. Apa ya? Longga-longga ya? Hah? Bisa Genderuwo. jadi ganderuwo, bisa juga longga-longga bro. Gede gitu? Gede, tinggi bro. Ya longga-longga kali ya kalau kata emak gua mah. Iya. Oh, gitu. Jadi kaki gini bro? Iya jadi kaki ngangkang gini bro. Tapi gede? Tinggi. Oh iya. Yang Jadi kayak kita apa? lewat selangkangannya bro. Yang tadinya gue pikir itu pohon beringin, enggak. Kok nggak ada pohonnya? Cuma ada bayangan doang. Pas gue lihat, wih ini, wih kok ada dua. Pas gue lihat lagi, wih kok nggak ada badannya? Gila. Asli temen gue yang cewek semaput bro. Dan makin deket makin kelihatan kalau itu kaki, bentuk kaki. Kelihatan. Dan kita memang mau nggak mau harus lewat bawah dia. Karena kalau kita mundur lagi, Sungai lagi. Berarti Ya, lu ngelewatin kaki makhluk iya, dalam sini ke di selangkangannya bro. Gila nggak? Aduh ampun Tuhan. Itu gua mau nggak mau harus ngelewatin itu bro. Terus temen lu gimana? Nangis? Teman gua yang cewek ya bukan nangis lagi. Gemeteran. Pegangan sama gua. Hancur. Itu dan semuanya ngelihat itu? Ngelihat semua. Ngelihat semua. Cuma ada ya kayak kita diri gini bro. Kita lewat selangkangannya bro. Sepanjang kepala lu begini badannya masih gak kelihatan? Nggak kelihatan. Oh berarti gede banget ya. Kayaknya itu kepalanya ada di awan bro. Iya. Asli semuanya gua berlima ngelihat itu. Mau nggak mau kita harus lewat selangkangan dia bro. Ya udah. Gua berpikir kan, gua mundur lagi. Sungai. Iya. Ya mau nggak mau maju. Itu gua jalan pegangan bro berlima. Berlima gua jalan pegangan sama gemeteran semua gue. Gila. Hancur. Ampun Tuhan. Nah, terus ngelewatin tuh? Ngelewatin selangkangan ya. Lewatin. Alhamdulillah bro. Lewatin itu. Selang setengah jam atau 1 jam sampailah gue di jalan raya. Sampai di jalan raya itu gue ngerayap lewat kebun-kebun singkong ya. Sampai di jalan raya kita semua pada tiduran bro. Sujud syukur ya. Kita bisa selamat ya. Bisa nggak, maksudnya tuh ya udah hancur-hancuran pokoknya. Berarti itu keluar bukan di jalur pendakian udah, Bukan. tapi nyampe di jalan raya aja Campur gitu. jalan raya, karena itu gue kesasar. Iya nyasar. Nyasar tuh gue. Sampai di jalan raya, gue tiduran semua di jalanan ya. Udah celemotan lumpur, kita udah pada pakai ponco kan. Lihatlah gue ke sebelah kiri bro. Ada pos ronda. Wah, ada orang ronda tuh. Rencana maksud hati, minta pertolongan sama yang ngeronda. Nanya jalur ya. Kita samperin nih. Itu yang ngeronda pada kabur bro. Oh dikirain lu setan. Iya. Lari. Berapa orang? Itu yang ngeronda kalau nggak salah bertiga ya. Kabur semua. Kabur semua. Lagi ketakutan setan dikirain setan. Iya. Hancur.
Itu ya wajar sih kalau mereka ketakutan ya. Karena gue pakai ponco, kotor, udah celemotan lumpur ya nggak kelihatan bawa ransel. Lagi. Berlima bawa ransel tinggi-tinggi kan. Sangkain hantu juga karena munculnya dari itu semak-semak dari kebun singkong gitu loh. Kabur tuh yang orang ronda. Ya udahlah gue pikir gue istirahat akhirnya di pos ronda kan. Kita buka keril apa segala macem ya. Ganti baju apa segala macem. Rupanya mereka ngintip bro. Oh ngintip. Balik lagi. Nyamperin. Oh dia kabur berhenti ngintip. Iya balik lagi nyamperin. Akhirnya ya kita ajak ngomong ya. Ajak ngomong. Akhirnya kita dievakuasi lah. Diselamatin lah. Dibawalah kita ke rumah kepala dusunnya, ke rumah kadusnya. Itu menjelang jam-jam 3 hampir subuh lah. Kita dibawa ke rumah kepala dusun, ya kita dikasih makan apa segala macam ya. Karena pada zaman itu kan pendaki jarang banget bro. Era-era tahun di bawah tahun 2000 ya. Barulah kepala dusunnya cerita. Loh kok bisa turun di sini mas? Memang rencananya mau turun di mana? Saya mau turun di Selo, Pak. Ini di mana nih, Pak? Ini Drakah, Mas. Kalau Selo dari sini itu masih kira-kira 30 atau 40 kilo, Mas. Buset, gila. Astaga, bro. Jauh banget tuh nyasarnya. Ampun Tuhan. Jauh banget nyasarnya. Dan kepala dusunnya itu pun ngomong, alhamdulillah mas, selamat sampai sini. Jangankan pendaki, orang lokal penduduk situ pun kalau turun malam-malam banyak yang kesasar bro. Terutama ya di pemakaman umum itu. Iya, mungkin karena di pemakaman umum itu tanah lapang ya. Terus kayaknya banyak jalan gitu ya. Orang bisa masuk kemana aja ya? Nah, banyak orang kesasar tuh ya di pemakaman umum itu. Gitu. Gila. Lewat selangkangan, apa namanya? Apa ya? Gondoruo apa longga-longga ya? Longga-longga. Iya, kalau kata emak gue mah longga-longga kali itu bro. Itu persis yang dialamin abang gue. Waktu pindah rumah, dapat rumah dari perusahaan, tapi itu rumah udah lama kosong. Jadi yang benerin motor ngelihat begini sepanjang, padahal udah begini. Masih pinggang, pala belum kelihatan. Udah begini loh. Itu ngelihatnya bukan di hutan. Iya, itu mah depan rumah, maghrib. Nah, ini kalau di hutan gimana? Hancur, semaput. Gila. Ampun. Berikutnya gunung apa, Jol? Oke, berikutnya Gunung Lawu aja bro. Gunung Lawu. Karena gue paling sering ke Gunung Lawu. Oke. Gunung Lawu lu berapa kali? Kalau dihitung-hitung 30 kali lebih bro. Buset. Karena setiap satu suro gue pasti naik Gunung Lawu. Kenapa tiap tanggal itu? Karena berbeda bro, difference banget lah, pokoknya berbeda banget lah. Kalau satu suro naik ke Gunung Lawu, itu aura-auranya beda bro. Mistisnya lebih kuat? Satu mistisnya lebih kuat, terus bisa ajang berkumpulnya bisa sampai ribuan orang. Karena di sana tuh tempat orang spiritual ya. Terus orang kejawen bro, orang kejawen. Rata-rata tuh pada yang ngarep berkah, yang nyuci jimat, pusaka. Benda pusaka. Ya. Satu suro itu pasti. Oh berarti pada bawa benda pusaka? Banyak bro. Kalau nyuci itu maksudnya gimana sih? Ya dibersihin kayak, gitu di sana? Ya dibersihin ataupun yang ruatan, yang ngeruat, yang selamatan. Jadi kayak kalau kita yang muslim kayak lebaran bro. Iya, kalau orang kejawen tuh. Nah waktu lu ke Lawu tuh sekitar tahun? Itu yang mau lu ceritain ini ya? Tahun-tahun 2001 bro. 2001? Tahun 2001 lah. Berapa orang lo? Yang masih gue inget ya. Itu gue naik bertujuh bro. Oke. Dari Jakarta ya. Dari Jakarta gue naik bertujuh. Selama pendakian, selama naik ya, gue waktu itu naik lewat Cemoro Kandang. Karena jalurnya landai, terus view-nya dapet, terus trekkingnya juga nggak terlalu terjal lah. Tipis-tipis aja dia kan, cuma bagus lah view-nya. Jadi selama pendakian gue starting dari Cemoro Kandang sampai puncak
Gunung Lawu, Argo Dumila nama puncaknya bro. Itu nggak dapat halangan apapun, nggak dapat rintangan apapun ya. Lancar. Lancar lah, gue bertuju ya. Lancar gue bertuju, nggak, pokoknya selamat lah. Dan memang gue ada niatan tuh bro. Niat apa? Gue naik bertuju, gue niatan berdua sama temen gue, nggak pulang. Ya sama Ilo temen gue tuh bro. Gokil juga tuh temen gue Ilo bro. Ya sama ya, gondrong juga kayak gue gini ya. Keren lah orangnya. Gue emang niatan sama dia berdua nggak turun bro. Jadi pisah lah sama temen gue. Sama temen lu yang 5? Yang 5 temen gue pulang turun. Iya, lu sama Ilo berdua nih? Nah gue sama Ilo berdua stay ya. Mungkin kalau anak-anak pendaki sekarang yang ngerti, itu ada namanya warung Boiem ya. Warung pecel tertinggi di Indonesia. Oh, karena ada di lereng gunung? Di puncak. Oh, puncak gunung. Puncak gunung, tapi nggak puncak aslinya ya, puncak palsu ya. Iya. Dia posisinya tuh, warung Boiem itu di samping Argo Dalem bro. Argo Dalem itu kan puncak palsu lah. Kalau puncak aslinya kan Argo Dumila. Lah, gua tuh akhirnya stay lah di warungnya Boiem. Kalau warung Boiem tuh nggak sepiral sekarang bro. Kalau sekarang udah rame, terus udah dikenal orang ya, dikenal pendaki ya. Pada zaman itu, warung Boiem tuh masih sepi bro, dan masih kecil. Nah gue stay di situ bro. Itu gue stay di situ dapat 21 hari. Gila, ngapain lu di situ? Makan tidur di situ? Ya makan tidur juga. Ya nikmatin suasana gitu pokoknya. Emang udah niatnya gitu loh? Iya. Gila. Itu gue 21 hari nggak di warung Boiem aja. Gue explore ya. Di seputaran Lawu ya. Dari mulai Pasar Setan, Pasar Dieng, yang tempat almarhum Alpi hilang sampai sekarang nggak ketemu. Gua explore di situ berapa hari. Terus gua explore lagi kayak ke Kesepuhan, ke Panditan, terus gua ke Argo Dalem, gua ke Sendang Derajat, gua ke Sumur Jolotundo, gua ke Telaga Kuning. Tuh gua explore bro selama 21 hari. Terus sampai kayak gua ke puncak Bukit Bung Karno ya kalau nggak salah tuh, puncak Argo Pruso bro. Itu gua naik ke puncak Argo Pruso, di mana itu katanya sih tempat Bung Karno tirakat ya. Dan memang delalahnya gue juga mau coba tirakat. Aduh, ya gue sih pengen cita-cita gue biar bisa nembus tembok bro. Emang ada yang bisa? Ya pada kenyataannya gue tetap kejedot, nggak taunya bro. Oh, karena tempat itu salah satu tempat yang sering dituju kalau orang mau tirakat. Oh, kalau tirakat tuh ngapain aja sih? Tirakat ya macam-macam. Kalau di gunung gitu? Ya semedi, ya apa ya, maksudnya tuh ya ritual, ya macam-macam lah, tergantung dari ya mungkin kalau ada gurunya, ada yang nuntun ya mungkin dikasih tahu tata caranya bro. Oke. Tapi rata-rata mereka menjalani tirakat itu ataupun lelaku ya, itu di Argo Dalem bro. Karena Argo Dalem itu spot atau auranya paling kuat bro. Mistisnya paling kuat tuh di Argo Dalem. Kayak gimana tempatnya? Ya petilasan petilasan Brawijaya bro. Raja Majapahit terakhir ya kalau nggak salah tuh. Brawijaya 5 ya kalau nggak salah. Itu petilasan di situ bro. Jadi buat tempat-tempat orang yang ritual, orang-orang yang mau naik pangkat. Gokil. Ada yang datang ke situ? Wah bro, ternyata Indonesia ya wajar lah, orang timur kita kan. Itu banyak foto di situ bro. Maksudnya orang naruh foto? Foto yang mau jadi anggota DPR, yang mau jadi jenderal bintang 1 mau ke bintang 2, naruh foto di situ. Yang minta dapet jodoh, naruh foto di situ bro. Itu tempatnya kayak apa sih maksudnya? Tempatnya ada cungkupnya, terus makam. Ya kalau dibilang makam juga bukan ya bro, tapi ada prasastinya gitu loh. Ya petilasan lah. Petilasan bro. Jadi tempat orang spot ritualnya tuh di situ pokoknya. Di Argo Dalem itu. Di depan Argo Dalem itu banyak baksal-baksal bro. Apa ya maksudnya, bangunan-bangunan bedeng buat tempat-tempat orang istirahat. Buat orang-orang yang pada ritual lelaku.
di Argo Dalam itu, bro. Lu ngeliat ada yang ritual pada saat lu sampai situ? Nah, delalahnya pas gua di situ memang bukan musim pendakian juga, bro. Gua cuma berdua sama temen gua, bro. Sama si Ilo itu. Terus lu ngapain di situ? Nah, gua tuh hampir setiap malam ke Argo Dalam itu, bro. Ya gua ritual. Pengen apa lo gitu? Hah? Pengen apa? Dibilang gua pengen bisa nembus tembok. Tapi lu sampai jalanin ritualnya? Jalanin, bro. 21 hari gua. Maksudnya lu diem tapak gitu? Ya enggak. Maksudnya kalau setiap malam gue pasti ya sholat tahajud di situ gitu ya. Setiap malam gue pasti ke situ. Oke. Kejadian mistis apa yang lu lihat di situ? Macem-macem, bro. Di antaranya? Macem-macem, bro. Dari gue ketemu, ya maksudnya ya hal-hal seperti itu ya. Sampai gue ketemu, apa ya? Purba kali ya kalau di sana ya. Maksudnya makhluk purba? Enggak, maksudnya hantunya gitu loh. Jinnya tuh purba kalau di sana. Jin purba tuh kayak gimana? Mungkin bukan prajurit-prajurit kali, bro, hantunya. Udah penggawa-penggawanya apa, jenderal-jenderalnya kali, bro. Bentuknya? Yang Ya, lu lihat wujudnya? Ya macem-macem, bro. Yang namanya ya maaf ya. Ya karuhun ya, maaf ya. Gue suka takut. Lo tanggung jawab ya, Yeah. kalau gue ceritain nih. Baik mereka sama gue. Kan dia tahu gue pelawak. Nyampe sini ntar paling gue ajak collab. Apa bentuknya? Misalnya Ya, kayak yang itu wujudnya gede, apa kayak prajurit. Pokoknya tuh kalau misalnya buat orang yang ngerti spiritual, bro, auranya ataupun energinya, energinya tuh kuat banget, bro. Kalau kita nggak kuat-kuat banget, kita ngelawan, kita bisa dibawa, bro, masuk ke alam mereka. Energi kuatnya tuh maksud lo emang terasa di situ? Wow, terasa. Terasa, gue bisa ngomong kayak gini karena dia mau masuk ke badan gue. Andre. Iya. Lu ngerasain itu? Iya. Yang lu rasain? Masuk. Kayak mau, lu ngerasa ada yang, kayak kita mau rep-repan gitu? Kalau rep-rep kan antara sadar nggak sadar. Kalau ini sadar. Dia kayak mau masuk itu ada? Masuk lewat belakang. Rata-rata kan kalau gituan masuknya lewat belakang, bro. Iya benar. Lewat kayak tulang ekor ya. Iya, iya. Masuknya lewat situ. Itu. Ya tadi kayak gue bilang ya. Gue lama di sana. Malam pertama, malam kedua oke, malam ketiga oke, malam keempat oke, nggak ada apa-apa ya. Malam keberapa yang lu rasain paling berat? Itu kalau nggak salah malam ke-7, bro. Malam ke-7 gue lagi, ya biasalah, di Argo Dalam ya. Gue lagi ritual ya, bahasanya nyanggar ya. Itu tiba-tiba, bro. Itu tengah malam lah, biasanya gue tengah malam ya tahajud kita kan ya. Sepertiga malam lah. Itu di saat gue lagi duduk, gue lagi zikir, bro. Tiba-tiba ular turun, bro. Segede pohon kelapa. Segede pohon kelapa itu? Badan gua aja kalah gedenya, bro. Turun dari? Turun dari atas, bro. Ah. Gua duduk sila ya. Itu lewat pangkuan gua. Iya nggak? Padahal kalau yang namanya kita di hutan, gelapnya kan pekat ya. Itu kelihatan, bro. Ularnya warna? Agak-agak apa ya? Coklat-coklat gitu ya. Kayak piton gitu, kancak ya. Itu ular melintas lewat pangkuan gua, bro. Nggak habis-habis. Lu ngerasain gitu lewat di paha lu? Lewat, bro. Yang namanya apa ya? Ular berarti ritual lu jadi. Buktinya dia datang. Itu dia, bro. Itu dia. Itu lewat pangkuan gua, bro. Jalan. Lu panik apa lu tetap berusaha tenang? Panik. Karena gua juga kan ya maksudnya kan kita masih baru belajar ya. Kita baru belajar ya. Itu lewat pangkuan gua, bro. Dan nggak habis-habis. Berapa lama? Berapa menit? Itu ada durasi 5 sampai 7 menit, bro. Masih terus. Panjang, bro. Dia kemana akhirnya tuh? Lintas dia. Yang menuju ke petilasan itu. Gua diem. Lu ngelihat palanya, kepala ularnya? Ngeliat.
Lu nggak kabur di saat ular itu mulai deket lo? Ya karena gua mau Lagi fokus konsentrasi. Fokus konsentrasi dan gua juga memang mau berhasil dalam ya ritual lo. Ritual gua, bro. Enggak. Set Gitu. lewat turun nyamperin lewat gitu. Nah, rupanya dia muter, bro, ke belakang gua. Anjir. Masuk, bro, lewat sini belakang. Kerasa dong kita. Masuk ke? Lewat tulang belakang, bro. Hah? Yang tadinya gua duduk sila gini, bro. Gua sampai Sujud. sujud, bro. Karena kerasa hawa sesuatu yang beda masuk ke badan kita, pasti kita kerasa dong. Iya. Masuk, bro, lewat belakang. Gua sampai ampun, ya Allah, ampun. Gua nggak kuat, bro. Kabur gua, bro. Pamit mundur gua. Lu, Balik lagi gua ke warung Boyem tuh, bro. lu kenapa kabur? Harusnya mungkin itu. Itu dia. Kalau lu sabarin, sekarang lu nembus tembok. Temen lu si Ilo itu ada di situ? Ada. Ngelihat lu gitu? Dia beda karena Karena tempatnya areanya luas. areanya adalah kira-kira bangunan itu 4x4 atau 5x5, bro. Dia di sebelah sini, gua di sebelah sini. Gitu. Nah setelah itu ular itu kayak mau masuk, lu nggak kuat, lu diri balik lagi ke itu. Iya, gua cabut. Takutan? Gua. Hah? Takutan lu? Gua takut, bro. Separuh jalan gua cabut gua. Balik lagi gua ke warung Boyem. Gitu loh. Itu gua malam ke-7. Ada lagi tuh, bro, kejadian lagi. Lu masih di situ terus tuh? Masih kan gua sampai 21 hari. Oke. Itu yang nightmare juga gua di Sendang Derajat, bro. Malam juga, gua kalau ambil wudhu kan tuh ke Sendang Derajat ya. Sendang Derajat. Jadi memang kenapa dikasih tahu dikasih nama Sendang Derajat? Karena rata-rata orang yang ngambil air di sana itu ngarep derajatnya naik, bro. Iya. Mungkin kalau yang polisi biar naik pangkat, mungkin yang PNS biar naik jabatan, namanya Sendang Derajat. Jadi gue kalau setiap ambil wudhu tuh ke Sendang Derajat, bro. Itu kalau nggak salah kejadiannya nggak tahu kenapa ya, di malam ganjil, bro. Itu kalau nggak salah malam ke-9 atau malam ke-11 ya, bro. Gue lagi ambil wudhu subuh ya sama Ilo juga. Jadi sumur Sendang Derajat itu kan Sendang Derajat itu kan nggak dalam, bro ya. Cuma turun 1 meter lah. Kanan kirinya tuh ada goa, bro. Sebelah kiri ada goa, sebelah kanan ada goa. Ya kemarin-kemarin kan woles aja lah. Walaupun malam gimana, goa itu asik-asik aja. Bahkan kadang-kadang gue suka duduk-duduk di dalam goa. Lah kenapa pada malam itu, selesai gue ambil wudhu, bro, itu gue merinding, bro. Ini ada apa ya? Pas gue lihat kanan kiri, bener, bro, ada yang merhatiin gue. Orang? Bukan. Mata gitu ngeliat lu? Mata doang, bro. Warna merah. Dari dalam goa. Ampun. Sementara Sendang Derajat sama goa itu jaraknya nggak jauh, bro. Paling kira-kira 7 meter sampai 10 meter, bro. Kelihatan dong. Ada 2 mata di dalam goa ngeliatin lo. Ngeliatin gua. Merah. Gue pede aja tetap, tapi tetap merinding. Ya enggak. Gua lihat kok dia ngeliatin terus. Gua lihat kok dia ngeliatin terus. Ya udahlah. Kita tos-tosan aja. Kita tos-tosan aja, bro. Selesai wudhu, gue samperin. Delalahnya, pas gue masuk ke tepi goanya, nggak ada. Oh, matanya itu hilang? Hilang. Yang ada cuma aroma-aroma. Aroma apa yang lo cium? Itu kalau nggak salah gue cium aroma-aroma kayak ubi rebus, bro. Aduh. Pas gue samperin ke goa, kok nggak ada. Wah, kaget gue, bro. Setelah gue lihat nggak ada, baru gue takut. Lari gue. Aduh. Kacau.
Malam ke-9 atau 11. Iya itu kalau nggak salah. Tetap gue stay di warung Boiem tuh kalau sampai malam 21. Sampai 21 hari itu ya. Nah selanjutnya yang mencekam juga ya pas gue mau pulang tuh bro. Itu gue mau pulang. Kayak alam tuh berpamit. Gua kayak berpamitan sama alam bro. Gue mau berangkat pulang. Hujan es. Batu gitu? Iya. Segede gimana? Hujan es ada ya sejempol-jempol gini bro. Iya. Itu warung Boiem mau terbang. Sampai Boiemnya ngomong sama gua. Mungkin besok kamu mau pulang Le. Jadi ya warga di sini melepas kepergian kamu Le. Ya mungkin juga seperti itu bro. Akhirnya gue sadar oh iya. Itu hujan es badai bro. Lah, ada keajaiban juga bro. Di Sendang Derajat itu bro, sebelum gue pulang. Gue kehabisan stok rokok ya. Gue sampai ngomong dalam hati. Ya Tuhan, mudah-mudahan dapat rokok ini. Nggak lama bro. Itu di Sendang Derajat, itu kalau nggak salah maghrib ya. Gue ambil wudhu di situ. Ada orang bro, bapak-bapak, tahu-tahu lewat depan gue, berhenti, gue ajak ngobrol, ngasih gue rokok, 1 bungkus. Asik dong, gue ngerokok dong. Setelah gue ngerokok bro, bakar rokok, maghrib, noleh ke kanan, dia udah nggak ada bro. Rokoknya nyata, sampai segitunya bro. Gila. Itu pengalaman apa ya maksudnya? 1 pengalaman pribadi, 2 pengalaman spiritual ya. Maksudnya ya kita kaji diri bro. Itu nyata gue alamin. Naik ke Gunung Lawu, 21 hari gue di puncak Lawu. Nah Jol, lu kan ngejalanin sampai 21 hari. Sebenarnya apa aja sih yang biasanya kan orang kalau ke sono tuh berdoa, ada keinginan. Nah keinginan lu apa waktu itu? Salah satunya bro, keinginan gue tuh ya biar dimudahkan urusan di dunia. Karena gue bukan orang pekerja ya bro, gue orang bisnis ya, pedagang lah. Biar lancar urusan bisnis gue. Terus ya gue juga lama jomblo bro. Gue pengen dapet jodoh. Ya gue berdoa di situ. Biar dapet jodoh gitu ya. Ya kalau kata bapak gue sih bro, ataupun kata guru ngaji ya. Kalau kita berdoa di tempat ketinggian, di tempat tinggi, itu lebih cepat diijabah. Gitu. Dan alhamdulillah bro, nyata nih ya, nyata. Itu selang berapa tahun ya, gue lama di sana kalau nggak salah tuh tahun 2001 ya. 2006, gue naik Gunung Lawu lagi, gue ketemu jodoh bro. Ya di depan Boiem. Gokil. Di tempat lu 21 hari pernah di situ? Yoi. Lu ketemu bini lu yang sekarang? Yoi. Alhamdulillah. Ketemu jodoh gue di situ bro. Sampai jadi bini gue sampai hari ini. Halo yang beb. Ya. Hasil puasa 21 hari. Ya. Alhamdulillah. Dan orang Solo juga bro. Orang Solo. Halus. Seperti yang lo impi-impikan. Weh, berarti ada kisah romantisnya juga anak gunung ya? Iya bro. Bini lu di situ, dia anak gunung juga atau? Yoi, dia naik gunung juga. Sama timnya, dia pendaki juga. Anak-anak Jawa Tengah. Oh jangan-jangan dia ke situ lagi nyari suami. Oke. Penjol, thank you Penjol. Wah gila, gue berteman lama banget sama Penjol. Tapi gue baru denger nih cerita-cerita ini. Karena kita biasanya kalau nongkrong cekikikan aja. Iya. Karena memang hal-hal gaib atau hal-hal seperti ini tabu, bro. Sekali lagi Kak Ruhun semua maaf ya. Dia yang tanggung jawab. Karena emang gue yang minta Penjol buat cerita. Jol, sharing dong pengalaman lo kan naik ke gunung dari dulu. Jol, thank you ya udah ngobrol-ngobrol. Guys, jangan lupa nih ya, gue mengingetin lagi kalau Penjol nih temen gue
punya channel YouTube juga. Dia seneng adventure seperti yang kalian udah dengar kisahnya. Sebagian kecil aja udah seseru itu. Pengen lebih tahu detail bagaimana dia kemana aja, langsung cek aja. Channelnya adalah Rian Panjul. Rian Panjul. Oke, Mampir jangan ke lupa. situ, like, comment, subscribe. Oke. Thank you Penjol. Oke, tuh. Nah, gue juga ada di channelnya Penjol. Nanti mampir. Gue akan ngobrol-ngobrol juga.